Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwatul Alia dengan NIM D110222048. Jurusan Agribisnis angkatan 2022. Saya sebagai mahasiswa peserta program magang MBKM tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja identifikasi risiko dalam kegiatan budidaya hidroponik yang merupakan bagian dari analisis manajemen risiko dalam pelaksanaan program magang ini. Baik, maksudnya kertas kerja ini disusun untuk mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan budidaya hidroponik berlangsung, sekaligus menentukan langkah pengelolaan yang tepat. Kegiatan utama yang dianalisis adalah budidaya hidroponik, dengan tujuan utama yaitu memanfaatkan kembali lahan hidroponik yang tidak terpakai. Penanggung jawab kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa magang MBKM. Dalam lembar kerja ini terdapat beberapa elemen penting. Yang pertama adalah kegiatan risiko. Di sini kami mengidentifikasi kemungkinan gangguan yang dapat muncul seperti kerusakan alat, kurangnya pengetahuan teknis, keterlambatan pasukan nutrisi, dan serangan hama. Yang kedua, sumber risiko. Ini menjelaskan dari mana asal risiko tersebut, bisa dari faktor internal seperti kurangnya pengalaman maupun eksternal seperti kondisi lingkungan atau cuaca ekstrim. Yang ketiga, kami menilai frekuensi kejadian risiko, yaitu seberapa sering risiko tersebut bisa terjadi dalam waktu 1 tahun. Nilai ini kemudian diberi skor mulai dari 1 untuk kejadian yang sangat jarang hingga 5 untuk kejadian yang sangat sering. Lalu kami menilai dampak risiko, yakni seberapa besar pengaruh risiko tersebut terhadap keberhasilan kegiatan. Misalnya, apakah hanya penyebab keterlambatan atau bisa sampai menggagalkan panen. Dampaknya juga dinilai dengan skor 1 sampai dengan 5. Selanjutnya adalah bagian pengelolaan risiko. Ini adalah rencana tindak untuk mengatasi risiko tersebut, seperti perawatan alat secara berkala, pelatihan teknis bagi mahasiswa, atau melakukan pengendalian hama. Kemudian kami menghitung tingkat risikonya, yaitu hasil perkalian antara skor frekuensi dan skor dampak. Nilai ini menentukan seberapa besar risiko secara keseluruhan. Setelah itu kami menetapkan kategori risiko seperti sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Dan terakhir ditentukan prioritas risiko yang menunjukkan seberapa penting risiko tersebut untuk segera ditangani. Baik, beberapa risiko utama yang kami identifikasi yaitu tahap persiapan. Yang pertama, perencanaan sistem tidak sesuai kondisi lapangan. Sumber risikonya mahasiswa belum memahami desain sistem. Frekuensinya 2 kali per tahun. Skornya 3, dampak pertumbuhan tanaman tidak optimal, yang berskor 4, tingkat risikonya 12, kategori sedang dan prioritas 3, pengelolaan, konsultasi dengan praktisi atau survei lapangan. Yang kedua, salah memilih jenis tanaman. Sumber risikonya kurangnya pengalaman memilih varietas. Skor frekuensinya 3 dan berdampak 4, tingkat risikonya 12, sedang dan prioritasnya 3. Pengelolaannya, konsultasi dengan penyuluh atau BPTP. Yang ketiga, jadwal tanam dan panen tidak realistis. Frekuensinya 1 kali, dampaknya 3, dan risikonya 6, berskala kecil dan prioritasnya 4. Pengelolaan, menyusun rencana tanam dengan cadangan waktu. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, ketidakteraturan pemberian nutrisi sering terjadi dan 3 kali. Dampaknya besar dan berskor 4. Risikonya ada 12 dan berskala sedang dan prioritas 3. Pengelolaannya, timer otomatis dan jadwal pemberian nutrisi. Yang kedua, serangan hama atau penyakit berfrekuensi 2 kali, berdampak 4. Risikonya ada 9 dan berisiko sedang dan prioritas 3. Pengelolaan, jaring pelindung dan penyemprotan rutin. Yang terakhir, gangguan aliran listrik, dampaknya tertinggi yaitu skor 5 meskipun frekuensi 2. Risikonya 10 dan berfrekuensi sedang dan prioritas 3. Pengelolaan, siapkan UPS atau pompa manual. Tahap pelaporan. Yang kedua, dokumentasi tidak lengkap. Frekuensinya ada 4 kali dan berdampak 3 dan risikonya ada 12 dan frekuensi sedang dan prioritas 3. Pengelolaannya, template laporan harian dan pendampingan teknis. Yang kedua, laporan tidak sesuai kebutuhan dinas. Frekuensi dan dampak sedang, risikonya 6 atau kecil, prioritasnya 4. Tidak ada pelaporan hasil panen. Risikonya juga kecil, ada 6, tapi penting ditindaklanjuti. Dan pengelolaannya, log distribusi, hasil dan dokumentasi foto.
Dari analisis ini, kami menyadari pentingnya manajemen risiko untuk memastikan kegiatan budidaya hidroponik berjalan efektif. Identifikasi risiko membantu kami menyusun langkah-langkah pencegahan, memperbaiki perencanaan, dan mengurangi potensi kegagalan selama kegiatan magang. Demikian penjelasan saya mengenai kertas kerja identifikasi risiko. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.